Di mana Pak Erlangga selalu dikait-kaitkan dengan persoalan hukum. Nah, itu yang dianggap setruman mungkin ya. Orang juga tahu, Mmm. Pak Bahlil ya merupakan salah satu menteri yang paling dekat dengan kekuasaan saat ini. Di Jakarta kan bisa itu diatur-atur barang. Yang plus, 3 partai itu ternyata juga menunjukkan bagaimana iman politiknya perlahan mulai luntur. Nasdem kalau tidak salah memberikan dukungan ke Prabowo tak berharap menteri apapun. Bagi saya mantap dong. Artinya apa? Dukungannya murni dan tulus. PDIP kan ketua umumnya kuat banget itu. Mmm. Jadi sekalipun PDIP mengatakan ada upaya untuk mengambil alih, Mmm. ya ditantang bahkan. Apakah peluang Anies tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup, tapi wassalam. Wassalam ini lebih tebal dari tertutup itu. Sudah digembok, dicor pula. Pilkada Jakarta ini kan anti teori dan anti survei dan anti ilmu pengetahuan. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya Zilvia Iskandar. Dan baru kali ini kontroversi Si Paling ini menghadirkan narasumber yang sama untuk kedua kalinya. Dulu kita julukin Si Paling Lambe Politik, tapi sekarang kayaknya dia emang iman politiknya paling kuat sih. Kita julukin Si Paling Iman Politik, Mas Adi Praitno. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah Silvia, thank you ya. Iya dong, kamu nih pertama kalinya loh, narsum pertama Oh yang kita iya? undang kedua kalinya di Kok Si bisa Paling. begitu? Kok bisa begitu? Ya karena ini banyak isu politik yang memanggil untuk dibedah secara iman politik ya. Jadi iman politik itu istilah yang paling sering dikeluarkan oleh Mas Adi, Ya. signature-nya itu. Oke, Mas Adi kita undang lagi karena ini sudah mendekati pilkada. Dan sepertinya banyak kejutan yang terjadi ya, meskipun pilkadanya belum dimulai, calon-calonnya belum resmi ditetapkan oleh KPU, tapi sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa politik yang butuh diimani. Mas Adi, so far apa yang paling mengejutkan? Peristiwa politik yang paling mengejutkan jelang pilkada? Ya tentu soal pernyataan pengunduran diri dari Pak Erlangga Hartarto ya. Ini tentu ada kaitannya dengan pilkada. Kalau itu kita ukur dengan pembicaraan-pembicaraan publik. Kemudian juga soal bagaimana ada istilah Kim Plus. Ini kan iman politiknya nggak solid nih. Dulu Kim ini mengatakan bahwa mereka akan mencoba untuk menjaga soliditas mereka di 545 kabupaten, kota, dan provinsi untuk tetap solid. Tapi sepertinya di Kimnya pun juga nggak solid. Karena di berbagai tempat satu sama lain saling berhadapan. Di Banten kan terjadi perang saudara per hari ini ya. Antara jagoan Gerindra dengan jagoan Golkar. Airin Golkar, Andra Soni Gerindra. Sangat mungkin head to head. Tapi dengan pergantian ketua umum Golkar yang baru, bukan tidak mungkin ini. Akan kembali sama-sama Kim. Entah siapa yang jadi wakil, entah siapa yang akan jadi calon gubernur. Nah itu nanti bisa diatur-atur barang. Seperti di Jakarta. Masa sih bisa diatur-atur? Ya buktinya di Jakarta kan bisa itu diatur-atur barang. Yang plus, 3 partai itu ternyata juga menunjukkan bagaimana iman politiknya perlahan mulai luntur. Ada yang memang berkoalisi sebagai bagian untuk menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, akses terhadap kekuasaan ada. Tapi ada juga yang memang memberikan dukungan tanpa syarat dan lillahi ta'ala. Nasdem kalau tidak salah memberikan satu statement, memberikan dukungan ke Prabowo tak berharap menteri apapun. Bagi saya mantap dong. Artinya apa? Dukungannya murni dan tulus. Tinggal kita uji sejauh mana ketulusan itu berlanjut, setahunkah, 2 tahunkah, atau sampai 5 tahun. Karena memang kecenderungan koalisi itu cuma satu keinginannya, akses terhadap kekuasaan, jadi menteri, jadi pembantunya presiden, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini yang menurut saya memang kejutan-kejutan yang saya kira menjadi sesuatu yang sering diperbincangkan. Kim Plus ini dikhawatirkan akan berdampak secara signifikan pada pilkada. Apa? Lahirnya kotak kosong. Oke, ada banyak sepertinya ya Mas Adi. Terima kasih sudah kasih teasernya. Kalau di TV kita biasanya menyebut itu teaser-teaser nih. Nah Gitu. sekarang kita bedah satu persatu. Oke. Tadi Mas Adi mengatakan yang mengejutkan pertama itu adalah mundurnya Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Kenapa ini menjadi mengejutkan? Apakah karena Erlangga Hartarto sebetulnya sedang berada dalam puncak kejayaannya? Dia adalah ketua umum dari sebuah partai besar, peringkat 2 di pemilu nasional kita.
kemudian juga ketua umum yang menjadi Menko, dikenal sebagai pembantu presiden yang dekat dengan Pak Jokowi. Tapi kenapa akhirnya Erlangga mundur juga? Ya ada kondisi yang tidak normal sebenarnya. Erlangga kalau kita mendengar statement-statementnya, begitupun dengan elit-elit Golkar yang penuh sanjung puji dengan Erlangga ya, prestasi politik baik sebagai ketum ataupun Menko, ini lebih tebal sebenarnya Erlangga itu layak untuk memimpin Golkar untuk yang kesekian kalinya. Bukan justru mundur secara lillahi ta'ala itu. Loh nggak ada angin, nggak ada hujan. Kan orang menggunakan begitu banyak unit analisa. Orang mundur dari posisi ketua umum pasti ditanya satu-satu. Apakah karena prestasi yang jelek? Enggak juga kan, dipuji-puji nyatanya nih Pak Erlangga. Apakah karena faktor kesehatan? Enggak juga, orangnya sehat. Ditelusuri begitu panjang, ternyata ketemu tuh pada persoalan lama. Di mana Pak Erlangga selalu dikait-kaitkan dengan persoalan hukum. Nah itu yang dianggap setruman mungkin ya. Dia khawatirkan menjadi celah ketika ada orang, kekuatan politik yang kita sebut besar, mencoba untuk mengintervensi bagaimana kekuatan politik Golkar di masa yang akan datang. Intervensinya buat apa, Mas Adi? Golkar ini partai besar, Ah. Sylvia. Partai pemenang pileg kedua di 2024. Suaranya naik secara signifikan, 102 kursi atau setara dengan 15,3%. Itu ya tipis lah bedanya dengan PDIP. Jadi siapapun yang mampu mengendalikan Golkar untuk di masa yang akan datang, ini equal dengan PDIP, ini equal dengan Gerindra sebagai pemenang Pilpres. Jadi intensinya begitu. Dan yang bisa melakukan itu ke Golkar adalah Kekuatan besar itu. Nanti kita lihat kekuatan besar itu bagi saya Sylvia, kalau yang masuk struktur dalam komposisi kepengurusan Golkar itu adalah orang yang memang warawiri di Golkar gitu ya. Seperti Doli, kemudian AGK, ada Bahlil, ada Aceh Hasan Sadili, ada Mutia Hafiz, Nurul Alifin. Orang nggak ada soal. Tapi dicek nanti apa betul di Munaslup itu memang ada perubahan yang signifikan di ADRT yang mengakomodir pihak-pihak eksternal. Nah itu mungkin salah satu yang bisa kita jadikan sebagai acuan bagaimana Golkar membuka pintu seluas-luasnya bagi outsider, bagi pihak luar yang selama ini bukan Golkar, untuk bagaimana menjadikan Golkar sebagai instrumen kepentingan politiknya di masa yang akan datang. Jadi di Munaslup kita akan mengonfirmasi Betul. jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, dari dugaan-dugaan itu Dugaan ya. karena memang kan bocorannya sudah sering kita dengar. Nanti di Munaslup barrier yang selama ini menjadi tembok pihak-pihak luar tak boleh menjadi bagian dari Golkar akan dibuka semuanya. Jadi ini semacam pasar bebas nanti di pengurus Golkar itu. Kan ujiannya di situ nanti Golkar. Khawatir ada geseran, yaitu pengurus-pengurus lama yang sangat ideologis dan cukup mengakar dengan orang-orang baru yang kemudian dia punya pengalaman kekuasaan yang cukup panjang dan dia akan mengendalikan ketua umum yang baru. Kan itu yang sebenarnya dikhawatirkan oleh publik yang melihat dari jauh. Tinggal nanti kita cek apakah Golkar baik-baik saja ataukah memang begitu banyak akan memasukkan unsur-unsur yang lain. Per hari ini kok kita lihat gonjang-ganjing untuk mencari pengganti Pak Erlangga itu nyaris tidak ada ya di tubuh Golkar, Mas Adi. Beda nih dari yang sebelum-sebelumnya ya, kalau ada pertarungan selalu ada rivalitas ya antara calon ketua umum Golkar. Tapi yang sekarang kayaknya adem ayem saja, bahkan kita sudah mendengar bahwa AGK itu menyatakan diri tidak akan maju sebagai calon ketua umum Golkar. Ya, Ada apa di balik kesolidan Golkar ini? sorry itu saya, semoga saya tidak salah dan tidak bikin sebal kawan-kawan di Golkar. Ini mirip-mirip mau pergantian ketua majelis taklim lah kira-kira begitu. Terlampau sepoi-sepoi ini tak ada anginnya. Padahal kita tahu kalau pergantian ketua umum Golkar ini kan badai dan praharanya luar biasa. Bahkan melahirkan friksi yang saya kira cukup bisa menimbulkan efek dan perpecahan di internal Golkar. Prabowo itu apapun judulnya pernah di Golkar dan bikin bikin partai politik namanya Gerindra. Dulu Pak Surya Paloh juga karena gejolak internal gitu ya. Kemudian keluar bikin Nasdem. Ada Pak Wiranto karena gejolak internal dan friksi-friksi yang mengeras kemudian bikin Hanura dan seterusnya. Itu saking hebatnya untuk menjadi nomor satu di Golkar. Dan yang bertanding biasanya adalah para dewa-dewa politik ini. Bagaimana pertandingan misalnya antara Pak Akbar Tanjung dengan Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri dengan Pak Surya Paloh, dan seterusnya dan seterusnya. Nggak gampang untuk menjadi nomor satu di Golkar itu. Kalau pada hari ini tiba-tiba pergantian untuk jadi orang nomor satu di Golkar tiba-tiba sepi,
sunyi, senyap. Pasti itulah yang kita yakini sebagai adanya kekuatan politik besar yang melampaui Golkar dan melampaui segala-galanya. Siapakah itu? Mari kita cari bersama. Ini undang-undang ITE belum direvisi soalnya. Iya, Nggak, iya, iya. nggak mau panjang kita ini lah Oke, urusan. ya udah aku nggak tanya lebih jelas lagi Iya. siapa maksud Mas Adi ya. Meskipun kayaknya sudah banyak yang bisa menebak begitu ya. Mas Adi, tapi kenapa lewat Bahlil? Per hari ini kan kita dengar Bahlil ini sosok yang mencuat sebagai kandidat terkuat Ketua Umum Golkar. Bahlil ya meskipun memang pernah ya menjadi bendahara di DPD 1 Provinsi Golkar, Provinsi Papua Papua. ya untuk Golkar. Tapi kan Bahlil selama ini rekam jejaknya itu lebih dikenal sebagai menterinya Pak Jokowi, pembantunya presiden. Kenapa harus Bahlil? Ya kan sebenarnya Bahlil ini sejak lama dikaitkan dengan soal kemungkinannya untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Sejak tahun lalu ketika ada isu Munaslup, nama Bahlil muncul. Dan bahkan nyaris tak pernah ada nama lain selain Pak Bahlil. Jadi kalau ada pergantian Golkar sebelum waktunya, Pak Bahlil lah yang muncul selalu mencuat kan. Bahkan per hari ini pun yang paling menguat kalau kita mendengar bocoran-bocoran media, ya adalah Pak Bahlil nyaris tanpa lawan tanding. Dulu kalau ada Munaslup atau Munas dipercepat maka PLT-nya AGK, ketua umumnya adalah Bahlil. Yang satu udah kejadian, PLT-nya AGK tinggal nunggu nih Pak Bahlil jadi ketua umum. Per hari ini tanda-tanda mengarah ke hal itu kan muncul signifikan. Dulu senior-senior Golkar mempersoalkan posisi Pak Bahlil, mempersoalkan apakah pernah jadi pengurus atau tidak, apakah pernah memenuhi syarat administratif atau tidak untuk jadi ketum. Sehari 2 hari ini mengatakan bahwa Bahlil memenuhi syarat, Hmm. sudah bisa menjadi ketua umum. Dan satu persatu tak ada kandidat yang ingin maju sebagai ketua umum kecuali Bahlil, Menteri Investasi, yang saya kira cukup luar biasa. Dan orang juga tahu Hmm. Pak Bahlil ya merupakan salah satu menteri yang paling dekat dengan kekuasaan saat ini. Publik juga tahu bahwa dalam tradisi kekuasaan politik di Golkar, orang nomor satu adalah mereka yang memang cukup lengket dan 11-12 dengan kekuasaan. Dan pada saat yang bersamaan sebenarnya Zilvia, pergantian ketua umum di Golkar, penuh gejolak dan hentakan itu hal-hal lumrah sebenarnya. Kalau tiba-tiba Pak Erlangga yang mestinya Desember itu harus munas, sekarang mundur, bagi saya nggak ada soal. Sepanjang itu dinamika internal, Hmm. untuk kepentingan Golkar untuk melakukan peremajaan. Hmm. Karena apapun Golkar ini ketika dipimpin oleh Pak Erlangga, ini kan relatif agak lama dibandingkan dengan ketua umum Golkar yang lainnya. Kalau Hmm. tidak salah, sejak 2017 Ya. sampai saat ini, Pak Erlangga ini kan sudah hampir 7 tahun. Nah, Wajar kalau kemudian ingin ada regenerasi dan peremajaan kepemimpinan yang sebenarnya dirisaukan oleh kalangan-kalangan aktivis, mungkin juga oleh Golkar. Jangan sampai ada upaya-upaya dari pihak eksternal yang juga ingin menjadi bagian dari Golkar dan kemudian mengendalikan untuk kepentingan politik jangka nah, panjang. soal pihak eksternal ini, Mas Adi kan sebetulnya beberapa bulan lalu itu ketika isu ini mencuat bahwa ada yang ingin mencaplok Golkar itu ya, senior-senior Golkar yang dewa-dewa ini kan muncul. Seperti berada di belakangnya Pak Erlangga, ada Pak Luhut, ada Ical. Juga mengatakan bahwa Pak Luhut bahkan keras ya, jangan sampai ada orang luar yang mau ganggu-ganggu Golkar. Ya. Dan hari ini ternyata kejadian Erlangga itu mundur. Orang-orang luar ini sebetulnya orang di luar banget atau yang sebetulnya dekat begitu ya? Ya, antara jauh dan dekat agak samar sebenarnya. Karena Golkar ini kan selalu mengidentifikasi juga bagian dari kekuasaan dan pemerintah. Merasa happy dan merasa senang juga berada di dalamnya. Yang agak sedikit sumir itu karena memang, kenapa selalu kita sebutkan istilah eksternal ya? Karena setelah Pilpres itu, nggak ada lagi di internal Golkar yang minta munaslup. Kalau Juli 2023 muncul itu, hampir tiap hari kan, isu-isu dan gosipnya. Tapi praktis setelah Pilpres nggak ada. Tak ada satupun pengurus-pengurus DPD di Golkar itu yang meminta munaslup dipercepat. Atau yang meminta supaya Erlangga itu kemudian berakhir masa jabatan politiknya. Semuanya baik-baik saja. Kalau tiba-tiba mengundurkan diri, berarti ada sesuatu yang besar itu yang melampaui elit-elit Golkar, melampaui senior-senior Golkar, dan melampaui segala-galanya. Dan ini sudah membuat Golkar itu pasrah pada akhirnya, nggak bisa melawan.
Ini melawan yang besar itu Ah. tentu butuh soliditas dan soliditas itu pun juga dinilai tidak sanggup melawan ini semua. Dan itu yang terjadi, Sylvia. Ada analogi yang lucu nih yang disampaikan oleh temannya Mas Adi. Siapa tuh? Mister Q, Mas Kodari, belakangan ini statementnya ini viral juga. Mister Q itu mengatakan pohon beringin, Golkar pohon beringin ya, akhirnya tumbang juga sama tukang kayu. Sepakat gak Mas Adi? Ya, bagi saya sebagai sebuah statement yang agak pongah menurut saya ya. Kalau yang bisa menumbangkan beringin itu adalah internal beringin demi kepentingan regenerasi, bagi saya nggak soal. Tukang kayu itu kalau dipersepsikan sebagai outsider ya, pihak luar, saya kira nggak pas. Dan bagi saya ini nggak bagus bagi demokrasi. Di negara ini penguasa bisa melakukan apa saja. Matahari aja bisa diambil kok. Kekuasaan kalau meminta sesuatu, seperti halnya misalnya kalau saya nih kekuasaan, menginginkan itu pohon kelapa. Kelapanya itu nggak perlu dipanjat. Itu kelapanya nyamperin kita, Pak. Dan itu yang terjadi. Saya kira semua penguasa di negara ini bisa melakukan itu. Tapi problemnya mau atau tidak melakukan. Bagi saya apa yang terjadi pada Golkar nggak boleh ditertawakan. Karena ini tentu sebagai bentuk penghinaan terhadap independensi Partai Golkar yang menurut saya cukup besar ya. Bahwa ada tukang kayu, apakah beringin bisa dibonsai, dan siapa saja bisa ditaklukkan. Bagi saya bukan menjadi lelucon dan jokes. Ini soal bagaimana partai besar. Harus dijaga independensinya, harus dijaga bagaimana dia otonom, dan tak boleh ada anasir-anasir lain di luar partai itu. Sudah ada panjang dalam sejarah negara ini, setiap masa dan setiap ada rezim. Persoalan-persoalan partai itu pasti dikaitkan dengan kekuasaan. PDIP yang kita sebutkan tadi pasti selalu mengutip Kode Tuli, di mana PDI saat itu tak pernah diakui. Bahkan kekuasaan Orde Baru bikin PDIP tandingan. SBY juga dituduh punya peran penting bagaimana menggusur posisi Gus Dur sebagai simbol penting dalam PKB ketika berhadapan dengan Muhaimin Iskandar 2014 sampai sekarang. Peristiwa politik yang terjadi pada internal partai tertentu hampir 6 kali. P3 konfliknya 2 kali, dualisme Golkar terjadi, iya kan? Terjadi ketua umum P3 yang tiba-tiba lagi ke luar negeri, pulangnya jabatan politiknya juga, dan terjadi begitu saja tanpa ada resistensi dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukan lelucon, ini bukan soal bagaimana membonsai partai politik tertentu. Nggak boleh ini terjadi, Sylvia. Bagi saya ini agak pongah gitu. Statement-statement yang mestinya harus dihindari. Kekuasaan itu memang ada batasnya. Wah. Oleh karena itu, kalau ada partai politik itu sedang mengalami persoalan, bagi saya harus disupport bagaimana partai ini recovery. Partai ini harus kembali move on. Nggak boleh ada anasir-anasir itu kemudian mengintervensi dan membuat partai ini seakan-akan bisa dimasuki dari dalam dengan mudah atau dimasuki dari luar dengan mudah. Mas Kodari mudah-mudahan mendengarkan Saya nggak ini ya. nyebut nama ya, Undang-Undang ITE. Ini kan saya nggak tahu dan nggak pernah baca dan nggak baca videonya. Biar aku yang menyebutkan, ini ada pernyataan, kemudian saya minta tanggapannya ya, supaya yang membuat pernyataan itu juga mendengarkan. Oh gitu ya? Iya. Ada videonya nggak? Aku mau lihat dong. Saya hanya menafsirkan pertanyaan sama Sylvia ini. Kalau saya nggak tahu siapa. Nanti share linknya ya. Artinya apa? Kalau ada partai yang sedang dirundung persoalan, jangan diketawain, nggak bagus itu. Nggak bagus. Kita doakanlah semoga yang terbaik pada Golkar ya nggak? Iya. Yang partai yang sedang dirundung persoalan pastinya bukan hanya Golkar ya, Mas Adi. Kalau benar ada upaya pengambil alihan, sepertinya PDI Perjuangan yang lebih duluan merasakannya dibandingkan Golkar. Setidaknya itu yang kita baca dari statementnya Bu Mega. Bu Mega beberapa hari ini menegaskan lagi bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Apakah itu juga pihak yang sama terjemahan Mas Adi? Apakah itu juga pihak yang sama yang sedang mencoba untuk kekuatan besar yang mengambil alih Golkar itu? Ya, ini kan partai-partai sudah nggak happy semua kan? Bahwa apa yang disampaikan oleh PDIP beberapa waktu yang lalu soal kemungkinan take over dari terah politiknya Mega ke yang lain itu kan terkonfirmasi. Dengan apa yang terjadi di Golkar, kemudian tiba-tiba partai yang lain seperti PAN dan PKB juga mempercepat kongres dan muktamarnya, ini kan ngeri-ngeri sedap juga, Pak.
sebelum ada peralihan kekuasaan politik, hentakan-hentakan yang semacam ini sering kali terjadi. Biasanya hentakan politik itu terjadi setelah pergantian kepemimpinan di level presiden, dan biasanya setelah mau perubahan masa transisi dari presiden yang berkuasa ke presiden yang baru. Muncul aja, entah itu dari internal partai atau juga muncul dari eksternal partai. Karena ke depan ini kan dianggap sebagai sepi secara politik. Jadi Hmm. orang itu tentu punya intensi betul bagaimana menjadikan partai itu sebagai katalisator untuk tetap menjaga eksistensi dan kepentingan politiknya. Ya karena partailah yang akan banyak bicara Hmm. di kabinet tentang kepentingan koalisi, kemudian tentang power, tentang akses terhadap ekonomi dan sumber daya politik tentu saja. Pilkada nggak ada lagi, Hmm. nunggu 5 tahun kan sepi sekali. Maka satu-satunya cara sebenarnya supaya eksistensi politik para elit ini kuat melalui partai. Apalagi partai sekelas Golkar, Hmm. dua besar naik signifikan, maka siapapun yang bisa mengendalikan Golkar, pasti dia akan mampu bicara banyak. Hmm. Mampu bicara banyak dengan Prabowo sebagai presiden, mampu bicara banyak kemudian dengan PDIP yang sebagai pemenang pileg, karena selisih dengan PDIP kan sangat kecil. Hmm. Nah, oleh karena itu bagi saya secara umum sebenarnya Sylvia, saya nggak terlampau peduli sebenarnya siapa yang menjadi ketua umum Golkar, nggak terlampau peduli siapa yang menjadi ketua umum PDIP, menjadi ketua umum PAN dan PKB. Saya selalu ingin bicara bahwa seluruh gejolak yang terjadi pada Golkar itu jangan sampai ada ikut campur pihak-pihak luar, itu aja. Hmm. Kalau itu yang terjadi kan ngeri betul. Untuk apa ada partai politik yang dulu kita yakini sebagai instrumen dan produk untuk melahirkan calon-calon pemimpin? Kalau tiba-tiba ada orang mengintersep dari luar dengan mudah dan mengembalikan, ya partai bagi saya, ya sudah wassalam, bubarkan saja. Inilah yang saya kira belakangan ini banyak ilmuwan politik yang sudah mulai mengedit istilah-istilah. Ada istilah yang sering disebut dengan transisi menuju demokrasi, ada yang disebut dengan konsolidasi demokrasi untuk menjelaskan sebuah negara yang secara hakikat dia demokratis, tapi praktiknya demokrasinya tidak substantif. Hmm. Demokrasinya itu masih jauh dari panggang dari api. Istilah-istilah transisi, istilah-istilah konsolidasi diubah dengan satu istilah yang disebut dengan otoritarianisme kompetitif. Jadi otoriter yang kompetitif, apa ciri-ciri dari otoriter yang kompetitif itu? Satu, memang ada pemilu secara rigoros dilakukan, tapi pemilu sudah bisa ditebak dan dikonsolidasikan siapa yang jadi pemenangnya. Partai kelihatan banyak, tapi partai itu dikendalikan dan dikonsolidasikan hanya untuk kepentingan satu kekuasaan. Hmm. Banyak gerakan aktivis civil society, aktivis pro demokrasi kelihatan banyak, tapi mereka tidak pernah bisa melakukan protes dan resistensi terhadap kekuasaan. Ini yang disebut dengan otoritarianisme kompetitif. Artinya apa? Ini otoriter, tapi dia kompetitif dan diterima oleh masyarakat. Dan itu yang terjadi. Nah, saya khawatir wabah ini datang ke Indonesia gitu loh. Apakah tondo-tondonya sudah sangat terlihat? Kelihatannya sudah sampai Depok ini. Tinggal masuk ke Jakarta kan tanda-tandanya. Saya selalu berdoa dalam hati, semoga di kemudian hari wabah Ya. semacam ini nggak sampai ke kita lah gitu ya. Apakah dengan terbentuknya Kimples itu merupakan satu tondo-tondo yang jelas sekali, Mas Adi? Kimples per hari ini, dulu kita masih sempat ketika baru itu keluar ya dari mulutnya Pak Sufmi Dasko, kita masih merasa oh mungkin baru wacana kali ya. Tapi ternyata serius betul Kimples ini. Dan ternyata memang sudah ada partai yang menyatakan diri mendukung. Bergabung yang dulunya di Pilpres itu di luar, sekarang sudah masuk ke dalam. Apakah itu merupakan tanda yang jelas dan akan semakin bertambah lagi partai yang bergabung di Kimples ini, Mas Adi? Saya mencoba untuk menjelaskan ini agak sedikit ilmiah lah. Jadi pendekatan ilmu politiknya itu dijelaskan dengan teori koalisi ya. Satu ya, siapapun yang jadi presiden di negara ini, dia itu punya penyakit yang disebut dengan presiden minority. Ini dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti Indonesia, presiden terpilih itu cenderung minoritas. Kenapa disebut minoritas? Dia menang pilpres, tapi di parlemen dia minoritas. SBY, kemudian Jokowi, dan Periode pertamanya kemudian ya. Prabowo Subianto. Hmm. Kalkulasi kekuatan politik Kim, itu kan belum sampai 50%. Hmm. Jadi untuk mengamankan kepentingan politik
yang strategis, IKN, makan gizi gratis dan terusnya nggak nyaman, nggak kondusif. Bisa dibayangkan kalau PKB, kemudian PKS, Nasdem, termasuk PDIP ada di luar, voting, kekuatan politiknya nggak berimbang. Jadi presiden pemenang karena dia lemah, ada kecenderungan ingin mengajak pihak-pihak yang lain untuk bekerja sama. Pada level partai politik yang kalah, ini terjadi penyakit yang disebut dengan penyakit politik kartel. Meniadakan persaingan, yang penting akses terhadap kekuasaan itu terbuka, kompetisi dihilangkan, yang penting distribusi kekuasaan itu secara merata. Karenanya partai-partai yang kalah yang dalam pemilu itu ada kecenderungan bergabung kan hanya ingin jadi menteri, bukan karena yang lain. Ini koalisi yang ada di kita. Cuman ada model koalisi itu yang sifatnya ikhlas lillahi ta'ala, ada yang sifatnya koersi, dalam tanda kutip paksaan. Ada partai yang memang ingin berkoalisi dengan Kim misalnya. Ya karena memang ada kesamaan platform, kepentingan politik, ideologi, visi misi. Dia bergabung. Dan ingat, tanpa berharap apapun, sekalipun tak dapat jadi menteri, tak dapat endorsement kemewahan terhadap ekonomi dan politik, nggak ada soal. Tapi di seberang yang lain, mungkin ya, berkoalisi itu karena persoalan koalisi. Karena faktor keterpaksaan. Mungkin takut ada gangguan-gangguan dan setruman. Karena elit-elitnya, Setrum. karena elit-elitnya ada persoalan dengan hukum. Karena hampir 10 tahun belakangan ini, elit-elit partai yang berurusan dengan hukum cenderung tidak mandiri dan tak independen, tak iya. Nah itu sepertinya. Keluar ini Madurannya, Nah Mas Andi. itu. Ini saya menjelaskan secara akademik ya. Ada ilmu dan ada teorinya. Ya. Artinya apa? Ada orang berkoalisi karena dia kesamaan platform dan lain-lain. Tapi ada juga karena faktor keterpaksaan. Karena takut ada ya macam-macam lah. Persoalan hukum dan seterusnya. Karena begitu banyak oknum-oknum di negara ini, elit-elitnya di partai itu kan selalu dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan hukum Ya, yang seringkali menjadi sandera dan itu tidak sehat. makanya kemarin pas di kontroversi TV itu kan aku tanya ya ke Mas Adi ya, sebetulnya syarat supaya partai itu aman, apa sih untuk aman, tidak diganggu-ganggu, aman dari badai takeover itu apa? Dan memang Mas Adi menegaskan salah satu poin pentingnya adalah harus bersih ya Dia harus bersih. dari kasus hukum. Kenapa saya bilang tentang koersi? Koersi itu bisa persoalan hukum pada partai. Yang kedua soal pembelahan partai. Kadang kalau nggak tunduk dan tak patuh bisa ada dualisme partai itu tiap saat itu. Ya kan? Partai-partai itu bisa dibelah dalam seketika. Bikin tandingan partai, rebutnya di Kemenkumham SK-nya. Dan itu mengerikan betul. Dalam hal yang ditulis oleh Marcus Messner khususnya, dia ilmuwan di Australia. Kalau tidak salah dia menyebut bahwa salah satu bentuk koersi terkait dengan koalisi pemerintahan di negara ini adalah soal pembelahan partai itu. Nah partai-partai saat ini kan nggak mau dibelah. Terutama ketua umumnya yang memang tidak mau ganti. Hmm. Yang sudah lama, 15 tahun, 20 tahun. Ya kekuasaan politik di negara ini kan agak panjang, terutama pada elit partai. Oleh karena itu, ketika ditanya oleh Sylvia, bagaimana partai politik itu bisa independen dan kuat? Satu, dia memang dalam banyak hal harus memutus mata rantai Hmm. dengan persoalan-persoalan hukum. Ya terlepas dari apapun ya, sorry itu saya harus saya katakan Demokrat. Sekalipun hasil pileknya dia paling kecil ya di 2024. Tapi upaya untuk pembegalan nggak ada persoalan. Artinya kalau ketum Demokrat saat itu punya urusan dengan hukum, ya wassalam juga ini partai. Tapi kan karena tak ada anasir-anasir yang terindikasi terkait dengan pelanggaran hukum, aman-aman aja. Kadernya pun menyalak, melawan, padahal posisinya jadi oposisi saat itu. Tapi kalau partai itu elitnya tersandera persoalan hukum, nggak bisa bicara banyak. Ya. Oleh karena itu kadang kekuasaan yang mengintersep dari luar, nggak salah juga sebenarnya. Yang salah itu partainya nggak bersih. Yaitu ada celah kok untuk masuk di dalamnya. Atau misalnya PDIP. Hmm. PDIP kan ketua umumnya kuat banget itu. Hmm. Ketua umumnya per hari ini juga cukup solid dan kuat dan orang juga tak pernah menyebut ada persoalan-persoalan hukum yang terkait. Jadi sekalipun PDIP mengatakan ada upaya untuk mengambil alih, ya ditantang bahkan. Mana orangnya? Mau saya ketemui, mau kita jumpa, mau nyapa, ya kan? Kasihan deh lu, kan kira-kira begitu kan? Ya kalau nggak ada persoalan hukum ya enak lah nantang. Tapi kalau ada persoalan hukum, sorry to say, atau dikait-kaitkan dengan persoalan hukum, sorry to say Sylvia, harus tunduk dan patuh, udah itu aja pilihannya, nggak ada pilihan lain. Hastonya gimana tuh, Mas Kenapa? Adi? Hasto kan menegaskan ya, menebalkan pernyataan Bu Mega
soal ada yang mau ambil alih PDIP, kemudian Hasto mengatakan bahwa ya jangan main-main sama PDI Perjuangan, kami ini sedang merapatkan barisan begitu. Tapi di sisi lain kita ingat beberapa bulan yang lalu kan Hasto dipanggil juga ke KPK gitu kan, dan selalu dikaitkan dengan kasus Harun Masiku begitu kan. Apakah itu juga itu akan menjadi celah yang dipakai untuk dapat dalam tanda kutip mengambil PDI Perjuangan atau mengganggu-ganggu PDI Perjuangan? Kan kalau bicara PDIP Perjuangan itu di ketua umumnya, bukan yang lain. Ketua umumnya per hari ini nggak ada persoalan-persoalan apapun yang cukup serius yang dikait-kaitkan dengan hukum. Makanya sangat powerful Megawati itu. Tapi kalau ketum partai yang lain kan ada satu, dua, bahkan tiga gitu yang selalu dikait-kaitkan dengan persoalan hukum. Makanya ketika ada pengungkapan kasus tertentu oleh KPK dan Kejaksaan, sunyi senyap itu. Bukan hanya partainya yang akan khawatir gitu ya, terganggu, tapi elitnya yang juga akan khawatir berurusan dengan kasus-kasus hukum. Kalau Hasto kan tidak menjadi variabel penting di PDIP. Artinya kalaupun toh Hasto tak lagi jadi sekjen, ketua umumnya masih strong. Bahasa Armandora itu strong. Iya kan, powerful. Dan sangat keras suara Bu Mega itu kan, mengkritik begitu banyak hal. Ya. Oleh karena itu bagi saya sebenarnya satu ya yang ingin saya katakan bahwa partai itu harus solid dan kuat. Itu nggak bisa dibantah. Orang bikin partai nggak gampang kok. Saya selalu mengatakan, saya sangat respect ke elit-elit partai di negara ini atau elit penting di negara ini. Kalau lagi tak punya kekuasaan, kalau tak lagi berkuasa, bikinlah partai. Bikin partai. Karena partai itu satu-satunya alat yang secara legal bisa digunakan untuk membangun demokrasi dan kompetisi politik yang sehat. Jangan ngambil partai orang lain, mengintersep partai yang lain, ikutan partai yang lain dan kemudian ingin mengendalikan. Enggak sehat. Apa yang terjadi pada Partai Demokrat, saya kira itu enggak ada yang menggerakkan. Suara-suara kritis aja tuh ingin membentengin supaya Demokrat itu jangan ada yang ambil alih orang luar. Kalau orang dalam yang ngambil, Ibas misalnya, Herzaki misalnya, orang biarin itu ribut internal kok. Tapi kalau tiba-tiba ada orang luar nggak ada kaitannya dengan Partai Demokrat, gaduh ini negara. Kalau semua partai bisa dilakukan kayak gitu, ini kan ngeri betul. Semua partai juga akan tinggal nunggu waktu. Kapan dia akan didatangi oleh para genderuwo-genderuwo yang datang dari luar itu. Kan itu istilah yang belakangan muncul kan. Dari Mas Untuk Hasto ya. siapalah istilahnya itu. Itu di TikTok agak ramai juga itu tonnya. Genderuwo-genderuwo ya. Oleh karena itu bagi saya sebenarnya kita ingin menghormati para elit yang susah payah telah membuat partai politik ini. Jadi kalau misalnya memang punya ambisi, mau ya bikin partai. Bikin partai, tunjukkan bahwa kau hebat, bahwa kau punya jejaring, bahwa kau powerful. Bikin partai, kalahkan partai-partai besar itu. Ini dekat juga nih dengan bikin partai. Belakangan juga ada yang mendorong-dorong sosok penting sebetulnya ya di negeri ini untuk masuk partai. Siapa tuh? Kita pindah topik nih, Mas Adi. Karena kita sudah mendengar statement ya bahwa kemungkinan besar bahwa Mas Anies itu bisa jadi tidak mendapatkan tiket untuk bertanding di Pilkada Jakarta. Dan kalau dilihat komen-komennya itu sudah ada juga netizen-netizen pendukungnya Abah Anies ini yang menyarankan kenapa tidak masuk partai saja, mungkin itu akan lebih mudah membuka jalan untuk Mas Anies tetap bisa bertanding di Pilkada Jakarta. Apakah itu cara satu-satunya yang tersisa kalau Anies masih mau bertanding di Jakarta? Ya, siklus politik kita ini selalu berubah. Dulu memang 2014, 2019 itu ada kecenderungan kepala-kepala daerah yang tidak punya partai selalu jadi darling. Dia akan dikerubungi oleh begitu banyak partai politik, jadi gubernur dan bahkan jadi calon presiden. Maka orang seperti Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ganjar, ini menjadi darling kan. Partainya yang butuh, bukan partai yang dibutuhkan oleh mereka. Tapi di 2024 ini beda ceritanya. Jadi orang-orang yang tidak punya cantolan partai, ini kehilangan momentum politik. Seperti Anies. Anies ini sepertinya agak salah juga membaca arah angin politik ya. Dulu sempat menjadi magnet begitu banyak partai politik di Pilkada 2017 dan Pilpres 2024. Seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Sudah, Anies kau duduk diam saja, kau maju. Modal tebar pesona, modal ngomong baik, dan kau akan banyak pendukungnya. Tapi setelah kalah Pilpres, Anies tak lagi jadi magnet.
tak lagi jadi darling. Tak ada partai yang kemudian cinta rela mati kepada Anies. Sekelas PKS aja, satu-satunya partai yang dari dulu cinta butanya ke Anies. Pertama kali yang meninggalkan Anies. Mana ada ceritanya PKS itu berani meninggalkan Anies? Enggak berani. Tapi gara-gara pilkada di 2024, PKS merasa aspirasi politiknya tidak diperjuangkan. Dia pindah ke lain hati. Bergabung dengan Kim. Iman politiknya goyang juga ini PKS. Padahal dulu kalau bicara PKS ya 11-12 dengan Anies. PKS ya Anies. Anies ya PKS. Tapi di momentum kali ini bagi PKS, ya udahlah Anies itu sudah wassalam. Goodbye. Enggak ada cerita. Apalagi PKS itu sudah secara rasional berhitung. Anies identik dengan PKS itu tak ada barokah politiknya. Ya buktinya di pileg di 2024 ini secara nasional PKS cuma naik 3 kursi. Padahal paling depan juga tuh memperjuangkan Anies tuh sampai titik darah penghabisan Presiden Konaha dan seterusnya. Di Jakarta suaranya cuma naik 2 kursi, Sylvia. Nggak keren-keren amat gitu loh cinta mati sama Anies. Ketika proposal aman itu seakan-akan dicueki oleh Anies. Tak diperjuangkan dengan cara meyakinkan partai lain untuk berlabuh. Sebel juga nih PKS barang. Pada saat yang bersamaan ada tawaran angin surga dari Kim. Nah, ayo dong PKS bergabung dengan koalisi pemerintah. Ayo dong PKS mau tidak jadi wakilnya RK. Masuk ini barang. Artinya apa bagi PKS sekarang berpolitik itu mikirnya untung dan rugi. Bukan lagi cinta mati dan tujuannya masuk surga. Enggak begitu lagi PKS. Minimal untuk di Jakarta. Ampun ya PKS. Begitu berpolitiknya, nggak ada cinta mati, nggak ada cinta buta, jangan nggak ada baper. Oleh karena itu, kalau Anies masuk partai misalnya, entah masuk Nasdem, masuk PKB atau PKS, enak bergennya. Anggaplah dia masuk Nasdem. Nasdem tinggal bilang, calon gubernur Jakarta adalah Anies Baswedan. Untuk maju, carilah siapa yang mau jadi wakil. Masuk di situ PKS. Kan bisa berlabuh, Pak. Per hari ini, tak ada partai politik yang mau pasang badan dan tanggung jawab kepada Anies. Pilkada Jakarta ini kan anti teori dan anti survei dan anti ilmu pengetahuan. Ya iya dong. Kalau mau jujur dulu kan variabel utama orang mau maju dalam pilkada dan bertanding survei. Ya. Anies itu elektabilitasnya sampai langit ke-10 tuh. Bukan langit ke-7 aja. Paling mentereng. Pakai logika apapun. Kalau Anies bisa berlabuh, susah bisa dikalahkan. Tapi siapa yang tertarik? Nggak ada. Inilah yang saya sebut dengan demokrasi elit. Jadi dalam konteks kandidasi dan penentuan calon kepala daerah seperti Gubernur Jakarta yang menentukan elit dan tak lagi menggunakan suara-suara publik sebagai acuan untuk dimajukan sebagai calon. Tak heran kalau yang maju itu sebenarnya elektabilitasnya nggak signifikan. Ridwan Kamil 9%. Modal tanding di Jakarta ini nggak cukup. Siapa lagi namanya? Yang calon perseorangan. Di survei aja tuh nggak muncul, coba bayangkan. Beda dengan Anies. Oleh karena itu, demokrasi elit lah ini yang saya kira bagian dari siklus perubahan politik secara umum. Dulu kalau nggak mendengarkan survei, temuan-temuan yang sifatnya akademik, ini bisa wassalam ini dalam pencalonan. Tapi di pilkada 2024, survei itu dianggap sepertinya masih tergeser posisinya dengan demokrasi elit. Seperti Kang Deddy Mulyadi misalnya dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu kan di Jawa Barat jauh lebih kuat, hampir 50%. Nekat maju ke Jakarta. Airin di Banten. Nah, di kampung kau itu, ya kan? Kalau aku kan Madura beda. Itu juga terancam tak bisa dapat tiket kok. Terancam tak dapat tiket maju. Airin itu kurang apa? Loyal terhadap pemerintah. Jadi jubil Pilpres di 2024, menang pula. Kekuatan politik Golkar di Banten luar biasa. Elektabilitasnya juga paling menjulang. Cantik, dinilai pengalaman. Jadi wali kota dua periode, senang kau ya kita bilang begitu kan? Kayaknya ini ada banyak fans-fansnya di sini nih. Tapi ya seakan-akan Airin di Banten berjalan di tempat yang sunyi. Ada apa dengan demokrasi hari ini? Ya itu demokrasi elit gitu loh. Jadi elit itulah yang kemudian menentukan siapa yang boleh bertanding dan boleh tidak. Dan saya khawatir bukan hanya di Jakarta yang potensial melawan kota kosong. Di Jawa Barat bisa, di Jawa Timur bisa, di Banten juga bisa. Everywhere bisa. Dan itu menyalahi hitoh pemilu dan demokrasi. Pemilu itu kan kompetisi antar orang hidup ya.
bukan kompetisi antara orang dengan kotak kosong. Ya. Itu nggak ada ilmu dan nggak ada teorinya. Itu yang saya khawatirkan. Oleh karena itu orang-orang seperti Robert Michel ya ilmuwan politik yang agak nyinyir memang ke partai, ya ini bahayanya oligarki partai. Dia nggak mendengarkan aspirasi dari bawah. Partai itu kan bicara tentang berinteraksi dengan basis konstituen yang didengarnya per hari ini begitu banyak calon-calon yang muncul adalah mereka yang sebenarnya tak mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Semua adalah aspirasi dan kepentingan elit. Aduh, jadi aus kan? Minum Berat dulu, nggak Mas. nih temanya? Saya agak jarang-jarang ngomong begini kan? Hai. Oke. Apakah itu artinya ya, Mas Adi, peluang itu sudah tertutup, pintu itu sudah tertutup buat Anies di Jakarta? Apakah sebetulnya PDIP justru yang masih bisa membuka pintu itu untuk Anies? Kita tahu ya per hari ini ya, PDIP dan tinggal PKB ya. PKB kan belum betul-betul resmi ya mengatakan mendukung Anies atau tidak mendukung Anies gitu. Dan PDI Perjuangan kan beberapa kali melempar statement. Kayaknya Pak Anies sama Pak Anies menarik juga nih dan sebagainya. Ada tondo-tondo seperti ingin menggait Anies. Apakah masih ada peluang? Terlampau soft sebenarnya istilah kau itu. Apakah peluang Anies tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup, tapi wassalam. Wassalam ini lebih tebal dari tertutup itu. Sudah digembok, dicor pula. Ya gimana? PKS jelas kan pindah ke lain hati. Mengedit semua statement-statement yang dari dulu penuh sanjung puji dengan Anies Baswedan. Tak lama setelah itu PKB mengatakan tak pernah memberikan dukungan resmi kepada Anies. Itu jelas kan? Semua puja-puji politik PKB juga diedit. Kemudian Nasdem juga mengatakan bahwa Pak Anies sudah mulai harus realistis. Suhu politik, cuaca politik hari ini tidak berpihak kepada Anies untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Apakah PDIP akan bisa? Nggak bisa. PDIP nggak cukup kursinya. Bahwa PDIP misalnya berupaya untuk memajukan Anies, mungkin iya, dalam kondisi terpaksa. Tapi kalau ingin membuat Anies bisa berlayar, harus ada satu partai politik sekelas PKB, sekelas Nasdem untuk bisa berkoalisi. Karena kursinya tak kurang. Ini penyakit threshold. Kalau tak ada urusan-urusan threshold tentang pencalonan kepala daerah, ya cukup dengan PDIP misalnya. Sekalipun kita tahu antara PDIP dan Anies ini bainas sama wal lubang sumur. Antara langit dan lubang sumur selama ini bisa berlayar. Bahkan PDIP mengatakan darahnya Anies sudah merah. Dan memang merah. Darah awak juga merah gitu loh Pak. Tapi karena persoalan hal administratif itu nggak bisa. Jadi sehebat apapun PDIP sebagai partai pemenang pileg kedua di Jakarta, kalau tanpa dukungan partai yang lain nggak bisa. Semesra dan selengket apapun pendukung PDIP dan Anies hari ini yang kelihatan mulai rekonsiliasi nasional di Jakarta nggak bisa berlayar. PKB deh, apakah PKB mungkin berani mengambil peluang untuk bersama PDIP mengusung Anies? Kalau di tempat yang lain mungkin ya, misalnya di Jawa Barat, itu sudah mulai kelihatan tuh PDIP dan PKB mau jalan bareng kan, tapi saya nggak yakin di Jakarta. Kecuali muktamarnya agak goyang-goyang kan kira-kira begitu. Makanya muktamarnya dipercepat karena Muktamar PKB. Iya, muktamar PKB. Itu dipercepat karena juga ada sinyalmen khawatir terjadi seperti yang terjadi pada Golkar atau seperti pengakuan PDIP. Ada upaya-upaya pihak yang lain gitu. Angin-angin sepoi yang datang untuk mengganggu bagaimana mereka. Oleh karena itu, saya nggak yakin kalau untuk Pilkada Jakarta. Bahkan saya mengatakan kalau Kimplas di Jakarta ini satu ya, bagian dari uji coba loyalitas partai-partai non-Kim kalau mau bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Uji dulu loyalitas kau. Gimana caranya? Jangan usung yang namanya Anies Baswedan. Anies ini bukan hanya antitesa, bukan hanya sebagai simbol oposisi wajahnya, tapi dianggap merendahkan dan mempermalukan Prabowo saat debat kandidat waktu itu. Ngasih skor 11 dari 100. Bagi saya itu menyakitkan betul, Sylvia. Saya juga akan sakit hati kalau dikasih skor begitu. Tanpa maaf lah bagi Anies. Makanya kartu mati Anies per hari ini. Apakah Anies tak hebat? Dari segi kapasitas, kompetensi,
Popularity, electability saya kira tak ada bantahan. Alumni Amerika, mantan rektor Parabadina, aktivis HMI, ngomongnya juga bagus, statement-statementnya manis, manis sekali. Karena Pak Anies kalau ngomong itu setiap saat lidahnya dijilat, begini kan, makanya manis kan. Itu Anies, tak ada yang bisa berbantah. Setiap orang mendengarkan pernyataan Anies pasti meleleh. Tapi sorry to say, untuk Pilkada Jakarta, gara-gara Kimplas, yang bisa kena tsunami pertama adalah Anies Baswedan tak bisa berlayar. Yang kedua, PDIP seperti Bu Mega bilang, ditinggal sendirian. Dan itu efeknya. PDIP benar ya ditinggal sendirian ya, Mas Adi? Ya, buktinya- Bukannya karena nggak mau diajak gitu loh. Ya buktinya kalau ngomong Kimplas pasti yang disebut PKS, PKB, Nasdem. Tak ada tuh dari Kim yang menyebut, ayo dong PDIP. Nggak ada itu cerita. Enggak, maksudnya PDIP apakah sengaja ditinggal sendirian atau sebetulnya udah diajak tapi nggak mau? Emang mau sendirian? Diajak kemungkinannya dua. PDIP tak mau, ada pihak Kim yang tak mau. Ada juga yang tak mau kan PDIP menjadi bagian di dalam. Siapa yang tak mau? Ya kau tebak-tebak sendirilah. Tapi yang jelas ada yang menjadi musuh bebuyutan PDIP di sana. Dan posisinya kuat gitu loh. Tapi entah setelah tanggal 20 Oktober, mungkin goyang-goyang juga ini urusan. Tapi yang jelas per hari ini sebenarnya Kimplas ini kan berdampak pada wilayah-wilayah tertentu yang bukan hanya soal sapu bersih kekuatan politik yang mayoritas dan bisa melahirkan kotak kosong. Karena secara umum memang ada kelelahan secara politik. Iya. Ini kan pemilu kita tanggal 14 Februari. Orang logistik habis, emosi terkuras, stamina habis. Tiba-tiba harus menghadapi pilkada serentak. Dimulai Agustus sampai bulan November. Capek. Iya. Logistik habis, fisik habis. Masih belum ada yang move on, tiba-tiba harus tarung di pilkada, Pak. Capek. Nah, kalau tiba-tiba ada tawaran, tanpa berkampanye, tanpa ribut-ribut, tapi menang dalam satu koalisi mayoritas besar, itulah yang akan dilakukan, Sylvia. Kecenderungannya semacam itu. Ya. Ya, jadi ke depan bagi saya, ini ada mau'idah hasanahnya, ini istilah-istilah pesantren. Ada lesson learn-nya. Jadi kalau tak berpartai, hati-hati nih ke depan. Belum tentu Anda ini akan jadi darling. Masuklah partai. Seburuk-buruknya partai, minimal dapat tiket. Minimal ada harapan. Minimal ada new hope untuk bisa mendapatkan tiket bertandingan di momen-momen tertentu. Coba kalau Anies masuk Nasdem misalnya. Dia bisa kemana-mana dong, meyakinkan hanya satu partai. Coba misalnya kalau Anies itu masuk PKS. Itu menarik. Dulu memang persepsi publik terkait dengan partai itu cukup buruk dan busuk bahkan ya. Tapi ingat, kalau kita politisi, siapapun politisi, sebenci-bencinya ke partai politik nggak bisa. Karena apapun negara ini dikuasai dan dikendalikan oleh partai politik. Mau jadi presiden, wajib hukumnya dari partai politik. Mau jadi anggota dewan, wajib hukumnya dari partai politik. Mau jadi kepala daerah, sekalipun ada undang-undangnya yang memperbolehkan calon persoalangan, tapi mostly 99% yang maju itu rata-rata dari partai politik. Mau jadi komisioner KPK, komisioner Bawaslu, KPU, apalagi auditor BPK, wajib hukumnya baik-baik dengan partai politik. Karena yang memilih adalah pimpinan-pemimpin dan anggota-anggota yang ada di DPR sana. KPU, Bawaslu, Komisi 2, DPR lah, auditor Ya, BPK, semuanya Komisi proses 11. politik ya. Betul, Harus partai kemudian Iya. kembali menjelma apa-apa. sebagai kekuatan politik yang nyaris Nggak tak apa-apa. tertandingi. Kalau kita kan rakyat berharapnya asal politik bersih aja. Tuh. Ya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Baiklah Mas Adi. Karena nyebut-nyebut iman politik harus berdoa pakai amin ini. Oke, Mas Adi. Minum Yap, dulu, minum thank dulu. you, Minum. ya. Sebelum kita tutup, minum dulu aja. Agak serius juga obrolan gitu. Terima kasih ya. Mas Yap, Adi Pray. Sylvia. Aduh, hari ini agak berbeda suasananya ya. Karena Kenapa tuh? kita ngomongin pilkada. Kita ngomongin pintu yang mungkin akan tertutup. Kalau Mas Adi lebih tegas lagi ya. Udah wassalam katanya ya. Let's see ya. Ya, we still hope for the best ya for this country, hopefully. Terima kasih Mas Adi Pray. Semoga ada cahaya di ujung terowongan. Oke teman-teman, kita sudahi dulu Si Paling Kontroversi. Ketemu lagi di Si Paling Kontroversi berikutnya. Dah.